kenal saya belum? Oh belum, saya sudah pernah ngisi loh, masa belum kenal? Iya, saya cuti. Kenalan lagi nih? Iya, perkenalkan saya Dokter Bella. Rumah saya di Gondang. Iya, jauh dari sini. Gondang Jorosan, Bu. Enggak, sakitnya Sambung Macan, arah Kenawi. Iya, jauh ya Bu. Iya. Betul, saya di Blongkong, Bu. Iya, ada yang pernah ke sana? Kenapa saya bisa nyasar ke sini ya? Karena mau ketemu sama bapak ibu semua. Iya. Kemarin kebetulan saya sempat cuti melahirkan, jadi mungkin udah lama nggak kenal, nggak ketemu saya ya. Iya, ketemunya sama Bu Puri ya. Bu Puri Bu Mira sudah hatam kalau sama Bu Puri Bu Mira ya. Oke, sekarang kan sudah ada saya sama ada Bu Dokter Erlin juga, satu lagi yang di PU. Mungkin nanti kalau ketemu nggak ada Bu Puri, mungkin ketemunya saya atau Bu Erlin, gitu ya. Iya. Di sini Bapak Ibu harusnya sudah hatam ya tentang diabetes dan hipertensi ya. Belum juga. Lah, harusnya sudah sering dapat edukasi dari Bu Luna, dari Bu Hati, dari Bu Tuti. Harusnya sudah paham nih, sudah hatam. Atau mungkin lupa. Ini lupa. Iya, tidak apa-apa. Nanti kita ulang sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita ingatkan kembali apa itu diabetes dan apa itu hipertensi. Nah, diabetes mellitus atau biasa dikenal sama kencing manis, Bapak Ibu tahu betul asal mula katanya diabetes mellitus, kan ada dua kata nih, diabetes dan mellitus. Ternyata artinya diabetes itu artinya pancuran atau keran, mellitus itu manis atau gula. Jadi diabetes mellitus itu pancuran gula. Kenapa kok bisa disebut kayak gitu? Ada yang tahu betul? Kenapa Pak? Oh, tahu. Jadi ternyata pada orang yang diabetes mellitus itu Bapak Ibu, dia itu di dalam tubuhnya ada bagian yang tidak bisa diproduksi, namanya insulin. Akhirnya gula itu numpuk di dalam pembuluh darah sama tubuh, itu nanti dikeluarkan lewat pipis. Jadi pipisnya yang jenengan ngerso rasa nih itu sebenarnya manis itu. Pipisnya orang yang diabetes mellitus itu manis. Kadang mungkin kalau jenengan nggak sengaja lihat, mungkin akan ada semut-semut yang rubung karena di dalam pipisnya itu isinya gula. Iya, gulanya itu kan numpuk di dalam tubuh, nggak bisa diolah. Akhirnya dikeluarkan lewat pipis. Itulah kenapa disebut dengan pancuran gula atau pancuran manis, karena itu tadi. Gitu. Tapi kan dulu. Nggih. Konco-konco. Mari keterangan datang di konco sambil ngomong-ngomong. Nek pipis niku baunya pesing katanya tidak punya penyakit gula gitu Pak, betul. Lah, itu kira-kira gimana? Ada yang tahu jawabannya? Pipisnya Bapak Ibu pesing enggak? Pesing. Pipis saya juga pesing, Pak. Jadi itu bukan bisa dijadikan patokan ya. Pesing atau tidak itu tidak bisa dijadikan patokan apakah dia diabetes atau boten. Nah, harusnya kalau mau itu pipisnya itu dicek. Itu nanti ada kadar gulanya. Paling gampangnya itu tadi, pipisnya itu nanti dirubung semut. Nah, karena itu ada kadar gulanya. Iya betul, karena manis di dalam pipisnya itu tadi. Gitu. Nah, sekarang kira-kira Bapak Ibu kan sudah rutinan minum obat ya. Di sini mungkin ada yang hanya hipertensi saja ya, ada yang dengan diabetes juga. Nah, kira-kira tahu boten kadar normal gula itu berapa? Kan sudah rutin nih tiap bulan ngecek. Harusnya hafal. Atau lupa atau enggak ada.
sampai nanti ke sini diambil darahnya, terus nanti dicek kok kurang dari 110, itu sebenarnya kadar normal, ya, kadar yang bagus. Kalaupun seandainya jenengan kok dicek ternyata masih di atas 110 Bu, masih mepet-mepet 120, 125, itu nggak apa-apa, itu sudah cukup bagus untuk jenengan penderita diabetes, karena jenengan sudah rutin minum obat, sudah mulai agak terkontrol. Kecuali kok sudah minum obat, saya sudah minum obat, tapi kok gulanya masih 200 ke atas ya Bu ya. Terus nanti saya tanya, minumnya libur apa enggak? Ya kadang-kadang libur. Lah itu ya yang perlu diperhatikan. Jadi kurang dari 100. Kurang dari 110 itu normalnya. Tapi kalau masih mepet-mepet 110 itu sudah cukup bagus untuk penderita hipertensi, penderita diabetes. Kalau untuk yang orang normal, non diabetes itu harusnya di bawah 110. Ya. Iya, gitu. Next Bu. Nah, kira-kira apa saja sih penyebab diabetes itu? Ada macam-macam Bapak Ibu. Yang pertama, bagi penderita diabetes yang tidak melakukan pemeriksaan rutin atau tidak berobat rutin, itu bisa jadi nanti diabetesnya jadi tidak terkontrol. Kadar gulanya makin melonjak tinggi. Kadang ada pasien tuh yang sampai 300 ke atas, 400, 500. Nah itu tandanya dari dia tidak rutin minum obat kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari nutrisi atau dari makanan yang tidak dijaga. Nanti biasanya saya tanya, makannya gimana? Iya, kemarin pas lebaran makan nastar, makan kue, akhirnya gulanya naik, kolesterolnya naik, los-losan kemarin pas lebaran iya, itu tadi dari pola makan kalau tidak dijaga nanti gulanya juga akan semakin tinggi meskipun jenengan sudah minum obat, karena kalau minum obat saja itu tidak cukup tanpa jenengan barengi dari pola makan yang sehat kayak gitu. Terus yang ketiga, dari aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu olahraga. Jadi kalau misalnya saya sudah bersih-bersih Bu di rumah, nyapu, ngepel, nyuci baju, nyuci piring, ke kebun, itu sama boten dengan olahraga? Bedanya apa? Beda. Itu tetap beda. Jadi namanya olahraga ya olahraga, bersih-bersih itu ya aktivitas saja, beda dengan olahraga. Jadi seharusnya tetap berolahraga. Nah, Bapak Ibu ini kan sudah rutin derek senam setiap satu, itu sudah cukup bagus sekali. Terus habis itu yang keempat itu dari minuman. Nah ini minuman ini yang zaman sekarang itu biasanya bikin teh pucuk. Saya sebut merek teh pucuk. Terus habis itu nanti ada minuman apa ya yang soda-soda, teh-tehan, atau mungkin sekarang teh jumbo kayak gitu. Nah itu biasanya kadar gulanya itu tinggi, itu harus dibatasi. Kemudian yang terakhir itu dari camilan-camilan yang tidak sehat. Kalau camilan-camilan tidak sehat ini mungkin lebih kayak kemakanan yang berpengawet, ada pemanisnya. Terus habis itu roti-roti itu juga Bu, Pak, dari tepung-tepungan. Yang kita hindari itu dari tepungnya. Jadi makanan yang berbahan tepung itu harus kita hindari karena kadar gulanya lumayan tinggi. Gitu. Ini kira-kira apa sih tanda dan gejala dari orang diabetes? Yang pertama, sering pipis. Masih ada yang Bapak Ibu sering pipis? Sering ke kamar mandi, maksudnya dibandingkan dengan orang normal biasanya sering banget kayak istilahnya. Oh kalau pagi. Tapi kalau sudah siap ya, pagi habis sahur apa pagi-pagi itu sering banget pipis. Ya, orang diabetes itu tandanya itu sering pipis. Terus habis itu sering haus.
jadi lebih banyak minum. Ya, yang ketiga sering lapar. Nggak lapar juga. Oh iya, sering pipis. Biasanya kalau semisal ada 3 gejala ini, terus gulanya tinggi, wah sudah pasti ini diabetes ini. Tapi kalau 3 ini belum, misalnya di Baru 10 menit. ada, itu tidak harus ada ya Bapak Ibu. Gejala-gejala ini tidak harus ada. Tapi kalau seandainya ada dan gulanya tinggi, lah sudah bisa dipastikan. Kulitnya sering gatal-gatal, kering, terus habis itu nanti mempengaruhi ke saraf, akhirnya sering kebas, tebel Halo, kakinya, iya, Dek. gitu. Niki mulai ngantuk, ngantuk boten, boten. Next Bu. Next. Iya lagi. Nah, ini komplikasi itu akibat apabila gulanya tidak dikontrol. Itu ada beberapa. Yang pertama, itu bisa berefek ke ginjal. Ginjalnya kan harusnya dia menyaring dari darah kita, tapi kalau dipaksa terus-terusan nyaringnya kan lama-lama rusak. Seperti saringannya ibu-ibu di dapur, makin lama dipaksa terus rusak, nggih. Nah, itu sama seperti itu. Akhirnya nanti ada gagal ginjal. Akhirnya beberapa orang yang sewu bisa berakibat ke cuci darah, kayak gitu. Nah, itu juga dari penyebab diabetes yang tidak terkontrol. Terus habis itu yang kedua bisa ke jantung juga, jadi gagal jantung. Terus habis itu tadi kebas yang berefek ke saraf, itu kebas tadi tebel. Terus yang keempat itu ke mata, seperti yang saya sampaikan tadi, penglihatannya mulai kabur. Terus yang terakhir bisa juga jadi sumbatan di otak, akhirnya menjadi stroke, kayak gitu. Nah, itulah bahayanya kenapa kok kita tenaga kesehatan mewanti-wanti gini, jangan lupa ngunjuk obat, jangan lupa kontrol, karena kita sayang jenengan, kita nggak mau jenengan sampai ke arah seperti itu tadi, nggih. Kalau jenengan rutin minum obat, darahnya dijaga, insya Allah sehat selalu. Matur nggih, amin. Next Bu. Terus yang kedua tentang hipertensi. Di sini banyak diabetesnya atau hipertensinya? Oh, hipertensinya. Oh iya. Kalau hipertensi itu berarti kan tekanan darahnya yang tinggi ya. Tingginya itu berapa Bapak Ibu? 170. Oke. Ada lagi biasanya berapa? Ada yang nyampe 200 biasanya? Nggak ada. Oke, berarti bagus ya, terkontrol ya kalau nggak nyampe 200. Jadi disebut tekanan darah tinggi itu kalau di atas 140. Jadi kalau di atas 140 itu biasanya sudah dianggap sebagai hipertensi. Nanti biasanya kalau di bawah itu ada yang bilang gini, saya buatan tinggi kok, biasanya cuma 150, 140, ngoten. Padahal itu kan sudah termasuk tinggi ya Bu ya. Iya, 140 ke atas itu sudah termasuk tinggi. Gitu nih Bu. Nah, gejalanya apa ya hipertensi? Yang pertama, biasanya pusing, cengeng, leher saya sakit, terus sampai ke pundak-pundak biasanya, pegel, cengeng. Terus habis itu yang kedua deg-degan, sering deg-degan. Terus yang ketiga sering gelisah karena pusingnya itu tadi bisa, akhirnya kan nggak nyaman gitu. Iya. Terus yang keempat kadang bisa sampai ke matanya jadi agak kabur, jadi kayak hampir pingsan kayak gitu, nggak jelas. Sama yang terakhir lebih mudah capek karena tensinya tinggi itu tadi. Kenapa sih kok tensi tinggi kita jadi pusing? Jadi hubungannya sama pembuluh darah lagi Bapak Ibu. Ibaratnya pembuluh darah seperti selang, kalau tekanannya tinggi, selangnya jenengan pitek, jadi kecil, tekanannya airnya kan jadi makin kenceng deh. Nah, tekanan air yang kenceng itu dia mengaliri ke otak, ke jantung, akhirnya jadi pusing karena disodori darah yang kenceng banget. Nanti itu harusnya kan pelan-pelan. Nah, ini karena selangnya dipitek, jadi kecil alirannya, akhirnya jadi pusing kayak
gitu. Next Bu. Terus gimana cara mengendalikan hipertensi? Ada singkatannya, patuh. Yang pertama, P, periksa kesehatan secara rutin. Sampun rutin belum? Oh sampun, ada yang bolong-bolong motor. Kok ada yang senyum-senyum mesam-mesem? Beneran boten bolong niki? Bagus, alhamdulillah ya. Iya, yang kedua A, atasi penyakit dengan pengobatan yang rutin dan teratur. Itu artinya harus minum obat rutin. Biasanya dikasihnya apa? Amlodipin. Ada yang 5 mg, ada yang 10 mg nggih. Nah, kan kita selalu niki ya, nanti rutin kontrol ya Bapak Ibu. Fungsinya apa? Kadang tensinya jenengan kan tinggi sekali, akhirnya perlu kita tambah obatnya, tambah dosisnya. Tapi kalau sudah seandainya sudah bagus, tensinya sudah terkontrol, rendah, nanti kita turunkan obatnya. Kayak gitu, itu fungsinya. Jadi ampun kok, saya nunjuk obat tensi tapi beli sendiri ya obat Bu Dokter di apotek kok. Biasanya ngajar sendiri gitu. Nah itu ya. Jadi kalau bisa tetap ketemu sama tenaga kesehatan, sama Bu Dokter, Bu bidan, Bu perawat juga boleh. Karena itu tadi fungsinya. Kalau tensinya jenengan tinggi kan perlu kita tambahi obat. Kalau tensinya sudah mulai bagus, stabil, sudah di batas 140 dan kita turunkan obatnya. Gitu. Itulah fungsinya nggih. Terus yang ketiga, P, tetap diet dengan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini artinya dengan membatasi garam, makanan asin. Tapi kalau zaman sekarang agak susah nih Bapak Ibu nih. Kecuali kalau masak sendiri, kalau beli di luar kan pasti sudah dikasih garam. Iya. Kalau masak sendiri pasti kita bisa batasi. Iya betul. Jadi kalau bisa nih masak sendiri, bapak-bapak, ibu di wanti-wanti garamnya sedikit saja. Betul ya? Terus yang keempat, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Ini sama. Kita harus olahraga, harus kesini setiap Sabtu, ketemu sama Bu Ruti, Bu Hati, dan Bu Luna, ampun libur, harus wajib. Terus yang terakhir yaitu hindari rokok, hindari alkohol, dan hindari zat pengawetnya, kayak misalnya makanan yang cepat saji dan pengawetnya, ada pemanisnya, itu harus dihindari. Bapak-bapak, hindari rokok, Kok nggak ada suaranya, Hindari rokok, bapak-bapak, ya. Karena itu tadi rokok niku, bapak-bapak, kan jenengan hirup, asapnya niku bisa nempel ke pembuluh darah lagi, ke selang yang tadi, akhirnya bikin rusak juga. Gitu, oke? Next Bu. Kemudian yang selanjutnya komplikasi atau akibat dari hipertensi yang tidak terkontrol itu sama seperti diabetes tadi. Bisa jadi ke ginjal, ke pembuluh darah, ke otak nanti jadi stroke, terus ke penglihatan jadi kabur juga. Jadi makanya kenapa kok diabetes sama hipertensi ini selalu bersandingan, selalu kemana-mana sama, karena penyebab dan akibatnya itu hampir sama. Seperti itu, oke? Next Bu. Next. Nah, ini gimana ya caranya untuk makanan yang bergizi pada penderita hipertensi dan diabetes? Ada istilahnya 3J. J yang pertama, diperhatikan jumlahnya, daharnya, oke? Daharnya, jenengan Bapak Ibu tetap makan. Next Bu. Nah ini jumlahnya itu seperti ini. Ini adalah piring diet diabetes. Setengahnya harus berisi sayuran dan juga buah. Iya, separuh yang ini kan sayuran ya Bu ya. Seperempatnya baru lauknya,
ayam, ikan, tahu, tempe, telur seperempat, nasinya seperempat gitu. Jadi harus lebih banyak sayur dan juga buah. Nasinya sedikit saja seperempat, tapi harus tetap makan. Kadang ada yang saya nggak makan, Bu Dokter, takut gulanya makin tinggi loh. Jangan, salah itu. Jadi tetap harus makan. Kalau nggak makan nanti lemas. Okay. Terus next Bu. Yang kedua dari jenis makannya. Jenis makannya apa saja Bu Dokter yang boleh? Nah, ini contohnya ikan, ayam, tahu, tempe, sayur, iya. Boleh buah, pir, pepaya, mangga, walau itu juga boleh. Gitu. Pengganti nasi boleh pakai kentang, boleh pakai singkong, ubi juga boleh. Gitu nih. Next. Nah, ini ada makanan-makanan yang harus dihindari. Yang pertama, semua makanan yang mengandung gula, baik itu gula pasir, madu, kan manis ya, gula batu, gula merah, terus kue-kue yang dari tepung-tepung itu juga harus dihindari. Kemudian makanan yang berbahan diawetkan, jadi makanan seperti cepat saji itu tadi ya Bu ya, karena ada zat pengawetnya itu tadi. Terus yang selanjutnya juga minuman-minuman yang berpengawet tadi, botolan-botolan. Kalau bisa menjual air putih itu lebih bagus, lebih sehat. Terus ternyata Ibu ada buah-buahan juga yang ternyata kadar gulanya itu cukup tinggi. Jadi harus dihindari sama orang yang menderita diabetes dan hipertensi. Salah satunya kurma. Kurma itu tinggi sekali, walaupun sebenarnya disunahkan sama Rasulullah ya. Cuman kita tidak boleh terlalu banyak. Nek dahar 1-3 boleh, ya. Tapi kalau kebanyakan misal 1 toples dengan terasnya diambaran ya jangan. Itu manis sekali, ya. Next. Terus yang terakhir itu dari pola makannya. Jadi sehari orang diabetes dan hipertensi itu harus makan 6 kali sehari. 6 kali, kok banyak sekali? Ternyata 6 kali itu dibagi jadi 2. Yang pertama 3 kali makan pagi, siang, sama sore, dan 3 kali selingan. Selingan ini boleh snack, kayak gitu ya. Jadi makannya jangan langsung banyak, tapi sedikit-sedikit dibagi menjadi 6 kali itu tadi. 3 kali makan yang besar sama 3 kali dahar snack, cemilan kayak gitu. Ya. Cemilannya itu lebih bagus kalau dengan daharnya cemilan buah-buahan atau dahar sayur. Gitu. Jadi jangan makan nasi lagi, ya. Makannya kalau pas snack ya dahar buah, sayur kayak gitu. Next Bu. Sama yang terakhir berolahraga itu tadi ya. Olahraganya kalau sudah kesini setiap Sabtu ya ditambahi di rumah, nanti dengan jalan-jalan boleh, sepedaan juga boleh, mau ngumpul bareng janjian nanti kita olahraga bareng boleh, yang penting olahraga ya. Next. Nah ini yang terakhir, yaitu senam bagi penderita diabetes. Biasanya kalau diabetes itu mengeluhkan kakinya sering jimpe, sering tebel, kayak gitu nih. Nah ini ada senamnya Bu. Jadi senamnya itu cukup sederhana, dengan sambil duduk boleh, sambil tidur boleh, sambil berdiri boleh. Nanti kayak jinjit, terus habis itu tumitnya diangkat, ya terus seperti dengan nah itu bisa di salah satu tanda bahwa dia lebih sering pipis kayak gitu. Untuk yang penyakit diabetes juga kalau misalnya kan untuk sehabis maghrib itu emang ada aturan nggak boleh makan. Untuk orang diabetes, iya. Sebenarnya gini Bu, kalau bisa di atas paling setelah Isya. Kenapa sih kok nggak boleh makan kalau malam? Itu yang pertama. Kan setelah Isya biasanya dengan sare jam 5. Jam 9, jam 8 katanya jam 8 ya. Nah
Nah, kalau bisa setelah Isya itu sudah mboten dahar. Kenapa? Karena makanan itu kan diproses di tubuh, itu kan butuh waktu. Nah, kalau jenengan jam 8, jam 9 sudah sare, itu makanannya belum diolah istilahnya. Akhirnya nanti numpuk lagi jadi penyakit kayak gitu. Itulah kenapa kok dahar malam itu jangan terlalu malam kayak gitu. Lagi. Ya, itu kan juga ini kan saya kan kalau minum air putih sama gula jawa sedikit itu sebenarnya juga nggak apa-apa ya dokter ya. Sedikitnya seberapa ini Bu? Oh, ya, kalau cuma sebulannya ini gimana? Biasanya bulanannya. Iya, kalau jenengan diabetes, hipertensi atau hipertensi mau? Nggak tahu. Nggak tahu. Pernah cek tapi iya. Ya, kalau cuma baru. Kalau masih sedikit sekali ya nggak apa-apa. Kan kalau nggak manis sama sekali kan juga nggak baik ya Bu. Asalkan nanti waktu dicek gulanya jenengan tidak tinggi. Tapi kalau pas dicek kok ternyata masih tinggi, berarti ada yang salah dari dua hal. Dari obatnya yang boten jenengan wujud atau pola makannya jenengan yang tidak dijaga. Gitu. Jadi harus dievaluasi Bu, harus kontrol kayak gitu. Biar kita tahu penyebabnya dari mana, dari obatnya atau dari makanannya. Gitu. Jadi kalau saya bilang sekarang nggak apa-apa, nanti kok ternyata gulanya jenengan tinggi, lah gimana? Ya. Ada lagi? Oke? Oh, kayaknya Bu, kalau itu tuh buat ciri-ciri kok agak kamu itu gejala penyakit apa ya? Itu termasuk tadi Bu, seperti kebas tadi. Karena salah satu penyebabnya diabetes itu tadi, pembuluh darahnya kan jadi istilahnya agak rusak. Jadi sarafnya itu kurang optimal gitu. Makanya kadang kaku, tebel, jimpeng. Nah, iya. Habis tidur. Itu tadi yang senang kakinya ini bisa diterapkan, atau kalau tangan bisa apa gini-gini, atau beli bola yang bisa diremet-remet kayak gitu Bu, boleh. Ya. Kaki enggak Bu, cuma ini kan. Tangan. Iya, beda-beda Ibu. Paling sering sih biasanya di kaki. Tapi setiap orang beda-beda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun. Iya Bu. Iya boleh. Tujuh itu kapan? Bulan kemarin. Bulan ini sudah cek? Belum. Jenengan rutin kesini boten? Oh di rumah sakit. Dapat obat untuk penurun asam uratnya juga? Ada. Pola makannya gini. Kalau untuk asam urat itu biasanya memang agak lama Bu. Ya. Dan dia bisa naik turun. Misalkan jenengan saat ini normal, misal kemarin tinggi, terus sekarang sudah normal. Nanti bisa naik lagi, itu juga bisa. Ya, itu mengurangi makanan dahar yang kacang-kacangan yang pertama. Biasanya kacang emping itu dari melinjo, itu termasuk jenis kacang-kacangan. Terus selain itu dari daging merah, seperti daging sapi, kambing itu sebenarnya juga termasuk maupun itu penyebab asam uratnya tinggi. Gitu. Kalau buah boleh, semuanya Bu, boleh. Buah boleh, nggak ada masalah. Kalau untuk asam urat nih, ada lagi. Mau tanya yang lain juga boleh. Bulunya sama mulutnya itu senyum-senyum lagi. Gimana? Sudah? Sampun. Tadi masih ingat nama saya nggak ya Bu? Pak? Ingat sama dia. Oh iya, alhamdulillah. Diingat-ingat ya Bu. Nanti kalau ketemu saya di Seragen atau di mana boleh, bisa apa nih? Iya. Atau mau main ke rumah saya ke Gondang juga boleh. Yes. Oh iya. Yes.
bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, ya. Amin. Jangan bosan-bosan ketemu saya, Bu Muri, Bu Murina, Bu Erti, Bu Tuti, Bu Luna, dan Bu Harti. Ya, harus sering ketemu, ya, harus sebar muka ini. Iya, betul. Ya. Sampai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, nggak ada pertanyaan ini, Bapak Ibu? Betul ya, oh bahas teknik, ya, baru on proses dibahas, ya, ya insya Allah bulan Mei, ya, Mei ada, ya, betul, ya. Nanti untuk lokasi kita manut ke peserta, kita ngikut yang penting aman, nyaman, sehat. Yang ini sudah cukup dari kami, dari ya memang dokter itu halus banget, ya itu dari undang baru PNS baru sudah beberapa bulan ini. Untuk suami beliau dokter spesialis ortopedi, iya ortopedi tapi masih di mana Pak Cirebon ya? Oh, Bogor apa Cirebon ya, Cirebon. Jadi nanti misalnya kalau ada kita konsul prolaris tentang ortopedi, tentang tulang, biasanya saya teruskan ke dokter dia. Nanti beliau ke suaminya. Sehingga lumayan, iya lumayan kayak kemarin kita ada yang tahu-tahu lututnya bengkok kayak gitu. Ada peserta kita saya konsulkan, kemudian diteruskan ke suaminya yang ortopedi, lanjut ke Suharso. Jadi ya sedikit membantu kita caranya seperti itu ya Bapak Ibu. Kiranya cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.